Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, adakah mau kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada sembahyang, lebih afdal daripada sedekah? Tentunya yang sunat-sunat. Mau, kata sahabat. Rasulullah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-86 daripada nama Allah Al-Husna ialah Al-Muqsit. Al-Muqsit itu maksudnya huwallazi yantasibu lil mazlum minaz zalim. Dialah yang menganjurkan bagi orang yang dizalim agar memaafkan orang yang menzalim. Ini Al-Muqsit. Dialah Tuhan yang meminta, yang memohon, Tuhan yang memohon kesadaran, keinsafan orang yang dizalim ini agar memaafkan orang yang menzalimnya. Dan Allah dengan namanya Al-Muqsit ini meiming-imingi memberikan sesuatu yang sangat besar kepada orang yang dizalim itu bila mana dia mau memaafkan orang yang menzalimnya. Nah, ini Al-Muqsit. Wa misaluhu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bainama huwa jalis idh dhahika hatta badat thanayah فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال رجلان من أمتي جاثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من هذا فقال الله عز وجل رد على أخيك مظلمته فقال يا ربي لم يبق لي من حسنات الشيء فقال عز وجل للطالب كيف تصنع بأخيك lam yabqa min hasanatihi syai' faqala ya rab falyahmil anni min auzari. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba beliau tertawa sendiri. Nabi tertawa sendiri sehingga kelihatan gigi-gigi beliau. Sayyidina Umar di samping Nabi bertanya, "Ma adhakak ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa hai Rasulullah? Kenapa engkau tertawa hai Rasulullah? Nabi kita menjelaskan, ujar Nabi kita, ada dua orang daripada umatku, satu yang dizalim, satu yang menzalim. Kedua-duanya ini bertekuk lutut di hadapan Allah nantinya di hari akhir. Yang dizalim ini berkata, hai Tuhanku, ambilkan kezaliman itu untukku. Lalu Allah berkata kepada orang yang menzalim ini, hai orang yang menzalim, kau bayar kebaikan-kebaikanmu kepada orang yang engkau zalim ini. Kamu mesti bayar kebaikan-kebaikanmu, ibadah-ibadahmu kau bayar untuk orang yang pernah kau zalim di dalam dunia. Ujar yang menzalim, ya Rabb lam yabqa li min hasanati syai'. Ulun sudah tidak punya apa-apa lagi. Habis sudah. Macam-macam dibayari. Lalu ujar Tuhan, hai orang yang dizalim, dia sudah habis, kada punya apa-apa lagi untuk bayar ikam. Kayak apa? Ujar yang dizalim, kalau dia tidak bisa membayar kebajikan kepadaku, ambilkan dosaku, serahkan kepada dia.
ambilkan dosaku, tanggungkan kepada dia. Summa fadat ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Kemudian menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menitiskan air mata. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, inna dzalika layaumun azim. Hari itu adalah hari yang sangat besar. Yauma yahtajun nas ila ayyuhmala anhum min auzarihim. Pada hari itu semua orang berhajat kepada orang yang mau menanggungkan dosanya. Pada hari itu semua manusia ingin mencari orang-orang yang mau menanggungkan dosanya. Sebagaimana Quran menjelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Al-Quran mengatakan bahwa pada hari itu seseorang lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya, lari daripada istrinya, dan lari daripada anaknya. Karena apa? Karena takut kalau mereka itu menuntut hak kepadanya. Pada hari kiamat itu kita melihat ibu kita lari karena khawatir kalau kita dalam dunia kurang bakti kepada beliau akan menuntut sesuatu kepada kita. Kita melihat istri kita lari karena kita khawatir kalau selama dalam dunia kita kurang tanggung jawab kepada istri dan dia akan menuntut kepada kita. Kita melihat anak kita lari karena khawatir anak akan menuntut sesuatu kepada kita. Karena pada hari itu semua manusia ingin agar dosanya ditanggung oleh orang lain. Hanya satu ada yang tidak lari, yaitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu para nabi-nabi yang lainnya semua berkata nafsi-nafsi, diriku, diriku, Rasulullah yang berkata analaha, analaha, akulah nanti yang akan mengurus semua itu, akulah nanti yang akan memberikan syafaat kepada itu. Sudah Rasulullah SAW diizinkan Allah memberikan syafaat kepada mereka, baru mereka manusia-manusia tenang, tidak berlari-lari melihat temannya, melihat saudaranya, melihat ibunya. Rasulullah diberi izin memberi syafaat, kemudian nabi-nabi diberi izin memberi syafaat, para aulia-aulia dan para ulama salihin dan para syuhada pun diberi izin memberi syafaat. Ada yang diberi izin memberi syafaat cuma untuk 2 orang, ada yang diberi izin memberi syafaat cuma untuk 3 orang, ada yang diberi izin memberi syafaat cuma untuk 5 orang, tergantung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ujar Tuhan, ini sudah habis. Wahai orang yang dizalim, orang yang menzalim kamu sudah habis, tidak punya apa-apa. Ujar yang dizalim tadi, dosaku tanggung kepada dia, tanggungkan kepada dia. Fayaqulullah azza wa jalla lil mutazallim, Allah berfirman kepada orang yang dizalim ini, ujar Tuhan, irfa' basarak banzur fil jinan. Hai orang yang dizalim, lihatlah ke atas, lihat ke atas. Faqala ya Rab ara madaina min fiddah wa qusuran min zahab mukallalatin bil lu'lu. Wahai Tuhanku, aku melihat satu kota, di atas sana ada kota yang dibuat daripada perak dan gedung-gedungnya dari emas yang ditatah permata. Li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin aw li ayyi syahid. Itu milik nabi siapa? Milik syahid siapa? Milik siddiq siapa? Qala Allah azza wa jalla, firman Allah, hadza liman a'tas saman. Itu kota yang begitu indah dan mewah untuk orang yang memberikan harganya. Siapa anak nukar bisa kujual, ujar Tuhan, bagi orang yang memberikan harganya. Qala ya Rab wa man yamliku dzalik. Hai Tuhanku, siapa yang punya harga untuk membeli itu? Qala, ujar Tuhan, anta tamliku, engkau punya harga untuk memiliki itu, engkau punya harga untuk membeli itu. Qala bimada ya Rab, dengan apa hai Tuhanku? Ujar yang dizalim tadi,
Qala, Tuhan menjawab, bi'afwika an akhik, bila engkau maafkan saudara engkau ini, engkau berhak menempati kota yang indah itu. Nah, inilah al-muqsid, Allah yang mengislah antara dua orang yang bermasalah, dan Allah berikan hadiah kepada yang memaafkan ini dengan hadiah yang sangat besar. Al-muqsid, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Allah memohon, meminta, membujuk, merayu agar kita bisa memaafkan, tapi tidak mewajibkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada orang yang dizalim agar memaafkan orang yang menzalim. Tidak mewajibkan. Artinya apa? Orang yang dizalim ini boleh tidak memaafkan, namun yang paling baik, yang paling afdal adalah memaafkan. Nah, dengan demikian para muhibbin rahimakumullah, ada 4 kelompok manusia menyikapi tentang al-muqsid ini. Pertama, ada manusia yang memaafkan orang yang menzalim dirinya, baik itu dirinya, hartanya, keluarganya, atau apa saja dia maafkan. Orang memfitnah, dia maafkan. Orang menggibah, dia maafkan. Orang menganiaya hartanya, mencuri hartanya, dia maafkan. Semua yang zalim kepada dia, dia maafkan. Ini orang yang benar-benar beriman kepada al-muqsid. Yang nomor 2, ada orang yang hanya bisa memaafkan kalau orang zalim terhadap hartanya. Kalau orang mencuntan hartaku, mencuntan buah ampunku, mencuntan sepidaku, mencuntan sandalku, aku maafkan. Tapi kalau menggibah aku, kada bisa. Nah, ada demikian. Ada yang ketiga, kalau orang mengambil hartaku, kada aku maafkan. Tapi kalau menggibah aku, memfitnah aku, merendahkan aku, apa, terserah, aku maafkan. Ada juga nomor 3. Yang nomor 4, siapapun yang menzalim aku, baik hartaku, baik peribadaku, sekecil apapun, kada aku maafkan, akan aku minta balas di sisi Allah nantinya. Nah, ada kesemuaan itu adalah diduduki oleh para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para aulia yang demikian. Ada aulia yang demikian berkata bahwa aku tidak akan memaafkan orang yang menzalim aku sekecil apapun. Ada yang seperti nomor 1 tadi, semuaan dimaafkan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini kadang mewajibkan kepada kita untuk memaafkan, cuma menganjurkan dan memberi himbauan, memberi hadiah yang besar kalau kita mampu memaafkan kezaliman orang-orang yang zalim terhadap diri kita. Pilih aja anak 4 namanya, antara 4 itu kada luput. Cuma umpat yang pertama jangan disuarakan, jangan diumumkan, cukup dalam hati aja. Ngapang diumumkan, siapa yang menzalim hartaku, aku maafkan, habis pun kita. Dalam hati cukup. Dalam hati, anda mengambil hartaku, menggibah aku, mengambil harta bendaku, aku maafkan. Cukup dalam hati. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil muqsid ayyakuna muslihan baina zatil bain. Kalau kita beriman dengan nama Allah al-muqsid, maka bahwa adalah dia menjadi orang yang mendamaikan di antara dua orang yang bermasalah. Nah, ini buah iman. Kita beriman bahwa Allah sedemikian rupa dengan orang yang zalim menzalim tadi, sedemikian rupa. Kita pun mestinya demikian. Artinya apa? Kita mesti mendamaikan kalau ada di antara A dengan B atau B dengan C ini permasalahan atau pertengkaran. Nah, kita mendamaikan, islah. Ayyakuna muslihan baina zatil bain.
macam doa kita dalam tiap-tiap tawasul. Annallahal karim yu'allifu baina qulubina wa yuslihu dzata bainina wa yahdina ila siratim mustaqim. Semoga Allah menjinakkan di hati-hati kita, semoga Allah mempersatukan hati kita dan mengislah, membaguskan orang-orang yang bermasalah di antara kita. Membaguskan, mempatutkan, mendamaikan orang yang bermasalah itu merupakan satu fadilah, keutamaan yang besar dalam amal seseorang hamba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salati was sadaqah? Qalu bala. Qala islahu zatil bain idza taqata'u. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, adakah mau kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada sembahyang, lebih afdal daripada sedekah? Tentunya yang sunat-sunat. Mau, kata sahabat. Rasulullah menjawab, islahu zatil bain, mendamaikan orang yang sedang bertengkar, mendamaikan orang yang sedang berperkara, mendamaikan orang yang sedang bermasalah bila mereka sudah taqata'u, saling memutuskan hubungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, afdalun nas indallahi ta'ala yaumal qiyamah thawaban anfa'uhum linnas fid dunya wa innal mutaqarribina indallahi yaumal qiyamah al muslihuna bainan nas. Paling afdal manusia, kata Rasulullah, di sisi Allah pada hari kiamat nantinya pahalanya orang yang paling berguna bagi manusia di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang dekat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka mendamaikan, suka mengislah antara orang-orang yang bertengkar, suka mendamaikan orang-orang yang bermasalah. Ini orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat nantinya. Dan yang lebih afdal lagi, kalau kita mendamaikan dua orang yang bertengkar ini, kita mampu mengiming-imingi mereka dengan sesuatu pemberian, sebagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengiming-imingi hadiah yang besar bagi orang yang mau memaafkan orang yang menzalimnya. Rasulullah SAW bersabda, kullul kadhib yuktabu ala ibni adam illa rajulun kadzaba bainal muslimaini liyusliha bainahuma. Tiap-tiap dusta itu ditulis atas manusia, kecuali dusta antara dua orang Islam untuk mendamaikan antara keduanya. Nah, ini kata ditulis oleh Allah. Begitu hebatnya kedudukannya mendamaikan dua orang yang bertengkar ini, sehingga apapun ucapan kita yang dusta, kata dicatat dusta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya macam apa? Ini A lawan B bertengkar. Nah, kita mengetahui hal ini, lalu kita ada usaha untuk mendamaikan. Nah, kita datangi kepada si A, datang, aku tadi bertemuan si B. Si B tadi memuji lawan Ikam, ini ketujuh lawan Ikam, ini salut lawan Ikam, Ikam baik ini, walaupun semuaan dusta. Kayaknya datang pulang kepada si B, biar aku datang di wadah si A, lawan Ikam hormat bananinya, sayang benar, ketujuh benar, kada ada nyambat Ikam nang kada baik, kada ada. Nah, ini islah, walaupun itu dusta, kata dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatannya orang islah zatil bain. Nah, lawanannya islah ini apa? Orang yang beriman kepada al-muqsid, dia akan suka islah, suka mendamaikan orang yang bertengkar, orang yang bermasalah. Orang yang tidak mendapatkan buah iman al-muqsid ini suka namimah, suka adu domba, provokator, suka adu domba. Inilah lawanannya orang islah, orang mendamaikan dua yang bertengkar, adainya membakar.
mengipasi supaya tambah nyarak. Ini ngarannya namimah. Ada hadis mengatakan bahwa orang yang suka namimah itu jar Nabi anak kampang itu. Artinya apa? Perlu diteliti keturunannya. Bisa anak kada resmi, anak gelap nih. Orang yang suka namimah itu. Rasulullah mengatakan, wa inna abghadakum ilallah al-masya'un bin namimah al-mufarriqun bainal ikhwan al-multamisun lil bara'il asarat. Ujar Nabi kita, orang yang paling dimurkai Allah, paling dibenci oleh Allah, orang yang bulang-bulik dengan anjur atar, orang yang memisahkan antara saudara. Kan muslim ini bersaudara. Orang dulunya baik jadi bertengkar, orang dulunya bertengkar tambah bertengkar. Nah, ini an-namimah. Al-multamisun lil bara'a al-asarat, yang suka mencari-cari kesalahan orang-orang yang bersih. Ada tuh ini salah, cepatnya menyampaikan lawan si B supaya ada bahan si B untuk menjemini. Ada kena si B salah pulang, padahal akan pulang lawan A supaya A jadi bahan untuk ini. Nah, ini orang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan termasuk pilar daripada dakwah Rasul adalah islah zatil bain. Termasuk pokok yang dirisalah, yang didakwahkan Rasulullah adalah mendamaikan orang yang sedang bertengkar berperkara. Nah, kalau ini manusia provokator, mengadu domba, ini orang yang musuhnya risalah, musuhnya kerasulan, pantas dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan tentang orang yang namimah ini, la yadkhulul jannah nammamun. Itu cukup sudah hadis ini. Tidak masuk surga Nabi orang yang namam itu. Tidak masuk surga orang yang namam. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dengan demikian keimanan kita kepada al-muqsid ini, bahwa kita tertarik, kita suka mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar, orang-orang yang sedang dalam masalah, walaupun mengeluarkan biaya, walaupun mengeluarkan tenaga, pikiran dan sebagainya, asal orang yang bertengkar ini menjadi damai. Nah, ini buah keimanan kita kepada al-muqsid ini. Bertentangan dengan orang yang tidak dapat buah iman al-muqsid adalah namimah, suka mengadu domba orang yang sedang bertengkar, atau mengadu domba orang yang sedang baik-baiknya berteman.